Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua otonom organisasi Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Hizbul Wathan. Kita terlebih dahulu mengenal apa itu Hizbul Wathan. Jadi, Hizbul Wathan adalah gerakan kepanduan yang berciri khas Islam yang mendorong dan mewadahi semangat pemuda untuk dididik kedisiplinan, keterampilan, kecerdasan, dan membentuk jiwa akhlakul karimah yang berorientasi pada 3 prinsip. Secara bahasa, Hizbul Wathan berarti cinta tanah air dengan maksud sebagai landasan dan pedoman untuk memperjuangkan bangsa dan tanah air. Menurut sejarah, Hizbul Wathan adalah gerakan kepanduan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1918 yang mulanya bernama Patpenter Muhammadiyah. Sejarah menunjukkan bahwa Hizbul Wathan termasuk pelopor kepanduan di Indonesia sebelum Pramuka didirikan. Gerakan kepanduan Hizbul Wathan terbentuk pada 1918. Badan hukum yaitu organisasi otonom dalam Muhammadiyah. Tujuan pendidikan anak atau pemuda. Ketua Umum UUN Harun Syamsuddin. Organ utama Kuartir Pusat Organisasi Induk Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun sifat, identitas, dan ciri khas Hizbul Wathan. Yang pertama, sifat Hizbul Wathan. Hizbul Wathan adalah sistem pendidikan untuk anak remaja dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Bersifat rasional, artinya ruang lingkup usaha Hizbul Wathan meliputi seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat terbuka, artinya keanggotaan Hizbul Wathan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender, usia, profesi, atau latar belakang pendidikan pergolongan keanggotaan Hizbul Wathan. Menurut usia, hanyalah untuk membedakan status sebagai peserta didik atau anggota dewan pembina. Bersifat sukarela, artinya dasar seorang menjadi anggota HW atau Hizbul Wathan adalah suka dan rela, paksaan atau tekanan orang lain. Yang ketiga, ciri khas Hizbul Wathan adalah prinsip, dasar kepanduan, dan metode kepanduan yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan pelaksanaannya. Adapun prinsip dasar kepanduan yang pertama, pengalaman akidah Islamiyah. Yang kedua, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam. Yang ketiga, pengamalan kode kehormatan pandu. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi terbentuknya nama Hizbul Wathan. Banyak kepanduan di Indonesia yang menggunakan nama Patpenter. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan rapat di rumah Kiai Haji Hilal karena kauman untuk merumuskan nama baru bagi Patpenter Muhammadiyah. Dari sidang tersebut, RH Hajid mencetus nama Hizbul Wathan yang artinya cinta tanah air. Nama Hizbul Wathan ini disepakati sebagai nama pengganti pada Patpenter Muhammadiyah pada tanggal 16 Februari 1919. Selanjutnya, kevakuman Hizbul Wathan. Hizbul Wathan bangkit pada reformasi besar-besaran pada tahun 1999 yang dilakukan oleh mahasiswa yang ingin membangkitkan Hizbul Wathan. Karena dianggap Hizbul Wathan yang cocok dengan cita-cita Muhammadiyah, akhirnya Hizbul Wathan tersebut mendapatkan izin berdiri kembali. Pada dasarnya Hizbul Wathan dan Pramuka sebagai gerakan kepanduan adalah sama, yang tujuannya sama-sama mendidik anak bangsa. Kepanduan HW lebih menerapkan kepada kepanduan Islami dengan menerapkan akidah Islami dan dalam setiap kegiatan kepanduan. Adapun perjanjian Hizbul Wathan, yang pertama, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah Subhanahu wa taala, undang-undang dan tanah air. Yang kedua, selalu menolong, siap
saja dengan sedapat-dapatnya. Yang ketiga, setia menempati undang-undang Hizbul Wathan. Adapun prinsip Hizbul Wathan yang pertama, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyesuaikan perkembangan jasmani dan rohani. Yang ketiga, keinsyafan dan kesanggupan diri Muhammadiyah. Yang keempat, satuan terpisah antara putra dan putri. Adapun struktur organisasi Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan disejajarkan dengan persyarikatan tingkat pusat di persyarikatan. Yang pertama, tingkat pusat disebut kuartir pusat. Yang kedua, tingkat wilayah disebut kuartir wilayah. Yang ketiga, tingkat daerah disebut kuartir daerah. Yang keempat, tingkat cabang disebut kuartir cabang. Yang kelima, tingkat ranting disebut kabilah. Baiklah, saya akan menjelaskan otonom organisasi Muhammadiyah. Yang kedua itu prasejarah tapak suci. Disebut Tabah Banjarnegara di dalam pondok pesantren Kiai Haji Syahal Syuhada, lahirlah seorang putra yang bernama Ibrahim pada tahun 1872. Dalam masa penumbuhannya sebagai seorang pemuda, ia mempunyai kegemaran berkelahi untuk mendidik dan membina pemuda Ibrahim. Pemuda Ibrahim menjadi seorang pendekar dan ulama yang berkemampuan ilmu bela diri dan agama sebagai putra Indonesia. Ibrahim yang melakukan kemampuan khonto atau sebutan puncak silat pada saat itu. Di dalam persembunyian ini Ibrahim menikah dengan putri Kiai Haji Ali dan mendirikan pondok pesantren. Di Morong pondok pesantren berkembang pesat di antara santri-santri tersebut, yaitu Aciat adik Misan Ibrahim, Muhammad Yasin adik kandung Ibrahim, dan Sudirman. Pada tahun 1921 dalam konferensi pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta bertemu Kiai Haji Busyara Syuhada dengan dua kakak beradik, Ahmad Diwanti dan Muhammad Wahid, dengan didahului adu suara antara Muhammad Wahid dan Muhammad Burhan. Kemudian Andi Dimayanti dan Muhammad Wahid mengangkat Kiai Haji Busyara Syuhada sebagai guru dengan bakat besar. Dan Muhammad Wahid mengembara ke timur, yaitu ke daerah-daerah puncak silat sampai ke Madura untuk menjalani adu kue uji ilmu. Aliran pencak silat Banjaran yang besar pada awalnya dikembangkan melalui pesantren Binoro. Maka atas restu pendekar besar Kiai Haji Busyara Syuhada, pendekar besar Muhammad Wahid diizinkan untuk membuka perguruan dan meminta murid. Maka pada tahun 1925 dibukalah perguruan Cikauman. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan tentang otonom organisasi Muhammadiyah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Undur maqalah wala tanzur maqalah, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.